materi belum ada. Itu baru yang Baru saya bu. Kan dapatnya cuma seperti ini doang. padahal kan harus terpintar. Yang mana maksudnya Pak? Principle of Spirit Delivery? Aku pokoknya Indonesia itu thank you all of you. Aku kalau masih Pak. Oke, maksudnya ya prinsip-prinsip bagaimana kita bisa berbicara dan diterima orang lain dengan baik begitu. Itu mungkin konteksnya. Ya. Ya, it's what the cross committed. Jadi melalui pesan. Jadi ungkapan atau ucapan yang melalui pesan. Yang sampaikan melalui pesan. Yang pertama itu make people, membuat orang percaya. Jadi mau nggak mau, mohon maaf tampilan dulu harus membuat visual. Omongannya apa? Untuk bisa percaya itu apa bu? Apalagi? Jadi pandangan pertama itu hanya keyakinan. Kalau kita percaya dengan begitu, apapun biasanya dikatakan oleh begitu anak-anak perempuan. Untuk bisa membuat orang lain percaya, kita perlu menjadi pribadi yang dipercaya. Mohon kalau saya sedikit ada Rasulullah itu jadi amin dulu, baru diamanai oleh orang lain. Jadi orang yang dipercaya. Dipercaya bagi seorang guru yang knowledge, know, mental attitude dan spiritual attitude ya. Pokoknya saya banyak dari itu. Selanjutnya provoke people mind. Provoke, ya kalau dikata barangkali sudah di bahasa Indonesia kan bukan provokasi gitu ya. Jadi provoke, jadi mengajak atau invite, mengajak orang, kepikiran orang itu. Memprovokasi orang, pikiran orang untuk mau ke kita gitu ya kan. Termasuk hari ini saya memprovokasi Bunda mau membantu saya gitu maksudnya. Kalau enggak kan kami ini untuk semua. Jamnya sudah jam sekian, makanya saya hari ini untuk jangan lama. Orang lama minta ngomong juga ngomong dari mana ini kan. Itu ya kan. Jadi ini malah muter itu lagi ya kan. Tawan. Dunia maya pakai lunar lagi. Nanti materinya akan dikopikan. Nah ini persoalan yang berat. Persoalan yang berat adalah gap antara orang tua dan guru. Kurikulum dan life skill. Lo sekolah soro-soro, dulu ada di opo-opo, iso-opo, banyak kan gitu. Itu masyarakat, kalau kita teman-teman anak. Bapakmu itu loh, bener kemperita, lo main 6 gitu kan. Jadi itu. Ini area moto. Ngune kok repot. Ya kan? Quality human resource dan quality service. Ada banyak teman-teman yang terlalu over promise ambil delivery ya. Pasang iklan swasta ini. Saya tidak mau masuk ke sekolah negeri, bisa masuk sekolah ini, sekolah ini. Di dalam di jalur ya, kok dorong saya mas jadi. Ya itu karena terlalu banyak promis daripada pernyataan, ya kan? Dan output serta kompetensi. Teman-teman dulu yang dapat sertifikat dan lain sebagainya, para dosen itu bingung. Dari nilainya hati-hati kan, kalau nggak lulus. Mungkin seperti sekolah-sekolah kita yang SMA dengan nomornya bagus-bagus. Nah, kelas itu ya terus bingung, gitu. Sampai akhirnya sekolah ini ditemi, gitu kan. Itu yang terjadi. Kan? Jadi ini communication gap yang perlu dipahami. Jangan muter film terus, itu sama dengan Anda diselingkuhi. Kalau guru ngajar ini ada muter film. Bos, gurunya kayak ini, nggak dia politik. Bukan, gitu. Jadi gini, cuma belajar lagi. Kok aku gading? Emang saya jual jamu.
Lemahnya di mana sekolah, ruang akademik, lingkungan sekolah, kegiatan pembelajaran, ini juga jadi ukuran masyarakat, Bu. Ya, ukuran masyarakat. Ini lemah, ini bisa ada yang berat-berat, tapi kalau sebenarnya nggak terlalu berat. Takut lemahnya culture belajar yang sudah disebutkan, kurangnya apresiasi, akademik juga penting. Itu sudah banyak kalau sudah seperti ini. Kita sulit. Terus sekolah itu gratis. Sama soromannya sampai kelas akhir ya sekolahan. Sekolahnya baik. Pengalaman gaya hidup tidak positif di kalangan siswa. Belum sempurnanya fasilitas. Apa namanya? Di sekolah, komputer internet aja koneksinya lambat. Muridnya ngenteni musik, ya ngomong Pak. Sudah siapa ya? Terus sarung ngenteni tak menit mana gitu. Terus kapan sekolah itu kan ya? Nah, break ya susah. Kemudian lemahnya kepedulian orang tua siswa, lebih parah lagi sekolah hanya wajib belajar dan bukan investasi masa depan. Dan masyarakat gampang ngadu tanpa kompromi, ngadunan DPR, ngadunan LSM, wartawan teko, kepala sekolah dikeruk, guru dipindah, dimutasi gombel gajah. Surabaya Pak. Roh, besok roh dan, oh boy. Nah, kadang-kadang sebagai guru kita manusiawi kok Pak. Kayak manggal negara itu terus jadi nggak efektif komunikasi. Yang pertama, lack of preparation and the failure choosing media. Kan anak itu kadang-kadang nggak tahu, ini mana itu bunda ini mana sekarang ada kapain. Terus kemarin lapor, wah nggak ya kok, kalau ini bisa dikau gitu aja. Ya, anaknya salah dalam memilih media atau kita memilih tidak pada saat yang tepat. Anak kita dalam kondisi tidak nyaman, kita teror terus dengan tanda kutip, kita nyambung ya komunikasi. Makanya tambah bandel dia. Dan perlu diperhatikan dari penelitian saya, anak-anak yang bermasalah di kelas atau di sekolah rata-rata bermasalah di keluarganya. Maka anak-anak yang bermasalah, coba tambahin masalah ini. Kali tambah ruwet ya ini. Terus no. Kemudian dislike listening. Karena kita nggak senang sama anak, ngomong apapun dia nggak mau kita denger. Padahal dia benar. Itu terjadi. Dan ada feeling unsafety. Kalau ibu marah kepada anak, kadang-kadang ibu saling aman. Perhatikan, itu Anda tidak sedang marah pada anak. Tapi karena Anda bisa kecewa ke mertua, kecewa ke bapak, nggak menikah di tahun ini, misalnya kan. Sehingga feeling unsafety Anda paksakan kepada anak. Begitulah kondisi. Anda tuh kok mesti emang adanya goyong dari orang itu. Auranya nular dan itu tidak efektif komunikasi. Apalagi di dunia maya takon konseling misalnya menggunakan FB tanya, kamu takon aja, ngerti aku sing itu. Nah, kira-kira ngomong ini.